Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Cancer, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini saya akan membaca transitnya planet Saturn. Ini adalah planet limitasi atau keterbatasan. Planet yang menyukai struktur, menyukai keteraturan. Planet yang mengharuskan kita untuk bisa disiplin. Dan yang terutama adalah planet yang menggembleng kita. The Taskmaster. Jadi menggembleng itu kan bisa diartikan sebagai kita diminta untuk melakukan sesuatu yang sama terus-menerus sampai kita menjadi ahli, ya kan? Atau kita seolah-olah merasa harus melakukan sesuatu terus-menerus sampai akhirnya kita muak dan akhirnya kita berubah haluan atau kita terbuka pandangannya, terbuka mata kita bahwa oke, hal ini memang bukan buat gue misalnya, bukan jodoh gue misalnya. Jadi Saturn nih penggembleng kita. Mulai 7 Maret besok nih sampai dengan 2026, jadi 3 tahun ke depan, Saturn akan berada di konstelasi zodiak Pisces. Yang artinya untuk Cancer, terutama Cancer Ascendant atau Cancer Rising, Saturn akan berada di rumah ke-9 kamu. Ini kata kuncinya adalah faith atau kepercayaan. Rumah ke-9 di dalam roda astrologi adalah rumah yang berhubungan dengan higher learning. Jadi pelajaran-pelajaran yang tingkat tinggi gitu loh. Hal-hal yang kita pelajari dalam hidup kita yang membentuk kepercayaan kita. Apa yang kita percaya. Nilai-nilai kita dalam hidup gitu loh. Jadi karena kita mempelajari atau karena kita mempelajari ini bukan hanya dari buku ya, tapi mempelajari misalnya tradisi orang tua kita, tradisi keluarga kita, atau mempelajari pengalaman orang lain. Hal-hal seperti itu kan sedikit banyak tuh membentuk apa yang kita percaya, apa yang kita yakini yang terbaik buat diri kita, buat hidup kita, gitu loh. Nah, Saturn akan berada di rumah itu buat kamu, di rumah ke-9 buat kamu. Yang artinya, karena ini adalah planet yang menggembleng, mungkin dalam 1 tahun ke depan ini, karena saya hanya membaca energi ini sampai di 2023 aja ya, mungkin dalam 1 tahun ke depan ini, Cancer akan menemui atau menemukan momen-momen atau saat-saat di mana kamu ketemu sama orang-orang yang akan menantang apa yang selama ini kamu percaya. Challenging gitu loh. Jadi challenging your view of something. Menantang apa yang kamu percaya, menantang apa yang kamu yakini gitu loh. Jadi supaya kamu bisa lebih terbuka terhadap perbedaan, supaya kamu bisa lebih menerima keadaan orang lain yang tidak sama dengan kamu, yang memiliki tradisi yang berbeda dari kamu gitu. Oke? So, sekarang kita lihat kunci suksesnya kamu di 2023 ini dengan adanya transit Saturn di rumah ke-9 ya. Kartu yang kamu dapat adalah Ace of Wands, The Hangman, The World, Eight of Wands, dan The Lovers. Ini 2 ini klarifikasinya. Diawali dengan Ace of Wands, ini jelas banget. Yang tadi saya udah bilang, sebenarnya kamu harus bisa membuka diri kamu, membuka mata kamu, membuka cara pandang kamu terhadap hal-hal yang berbeda.
terhadap tradisi yang nggak sama dengan tradisinya kamu. Dengan Ace of Wands nih, ini kan energi permulaan kan. Jadi kamu harus bisa ringan dulu menerima informasi yang masuk. Karena pasti akan banyak informasi yang masuk. 1 tahun ke depan ini, informasi-informasi yang menurut kamu mungkin gak masuk akal ya di awal-awal. Menurut kamu mungkin, gila banget tuh orang gaya hidupnya begitu. Gak bisa gue, gitu. Justru itu yang kunci sukses kamu justru adalah menerima informasi-informasi itu dulu. Karena klarifikasinya nih 8 of Wands. Ini kan energi informasi masuk. Energi komunikasi masuk, ya kan? Jadi justru kamu diminta untuk bisa terbuka dengan Ace of Wands. Tapi bukan berarti kamu langsung menelannya mentah-mentah. Bukan berarti kamu harus menerimanya tanpa disaring. Karena kartu selanjutnya adalah The Hangman. Jadi kunci kesuksesan kamu selanjutnya adalah dengan memikirkannya baik-baik. Dan mengaplikasikannya, mencoba, bukan mengaplikasikan langsung, tapi dengan membayangkannya jika diaplikasikan ke dalam kehidupan kamu, gitu loh. Misalnya apa ya? Misalnya kamu ketemu nih yang lagi ramai sekarang kan, secara di media sosial kan lagi ramai nih soal child free. Sepasang suami istri menikah tapi tidak ingin punya anak, kan lagi ramai kan. Mungkin saya nggak bilang kamu setuju atau tidak setuju, tapi mungkin ini karena saya kasih contoh aja, mungkin kamu tidak setuju, kamu pada posisi yang tidak setuju. Child free tuh buat kamu nggak masuk akal. Ngapain nikah kalau nggak mau punya anak gitu loh. Tapi di sini, karena Saturn akan challenging your point of view, Saturn akan menantang apa yang selama ini kamu yakini atau apa yang selama ini kamu percaya. Justru kunci sukses kamu adalah dengan mau terbuka terhadap perbedaan itu. Ada pasangan yang ingin menikah tapi tidak punya anak, terbuka terhadap kemungkinan nanti di masa depan akan ada banyak orang yang seperti itu lagi. Keinginan untuk tidak punya anak pasti akan lebih luas lagi, terbuka gitu loh. Dengan The Hangman, coba bayangkan kalau misalnya kamu yang child free, kamu yang tidak ingin punya anak misalnya. Pikirkan nanti gimana orang tua, gak ada keturunan cucu, gimana nanti pasangan kamu kalau gak ada anak kecil di rumah. Hal-hal seperti itu gitu loh. Kalau memang sudah kamu saring, sudah kamu telaah gitu ya, informasi tersebut, sudah kamu telaah dengan baik dan kamu mencapai kepada keputusan kamu sendiri, apapun hasilnya, misalnya kamu tetap mau punya anak ataupun kamu akhirnya malah jadi ikutan child free, ya nggak masalah. Itu bukan persoalan benar atau salah. Karena biar gimana, kamu akan mendapatkan ini, the world. Dimana ini artinya cakrawala kamu akan membesar, meluas. Kamu jadi bisa melihat segala situasi dari segala sudut pandang. Kamu bukan hanya melihat situasi dari sudut pandang kamu sendiri, dari pengalaman kamu sendiri, bukan hanya dari orang-orang yang ada di sekitar kamu saja, tapi benar-benar masyarakat luas. Karena rumah ke-9 ini rumahnya Jupiter. Dimana Jupiter itu kan energi yang ekspansif, yang meluas, melebar gitu loh. Jadi intinya adalah dengan kamu semakin terbuka pandangan kamu terhadap hal-hal yang selama ini kamu mungkin antipati, atau mungkin kamu gak setuju, atau mungkin kamu gak bisa terima gitu ya. Dengan kamu jadi semakin terbuka, kamu jadi bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kamu. Dengan adanya The Lovers di sini, gitu loh. Jadi Saturn di sini, kemungkinan besar nih yang paling saya rasakan nih, di 2023, kamu mungkin akan ketemu banyak orang yang challenging your point of view. Siap-siap aja. Yang akan menantang selama ini tradisi kamu, kebiasaan kamu, cara pandang kamu, kepercayaan kamu, gitu loh. Atau bahkan agama kamu. Pokoknya apa yang selama ini kamu yakini gitu ya dalam diri kamu, dalam hati kamu, atau nilai-nilai kehidupan kamu, itu akan ditantang. Sarannya, kunci suksesnya adalah dengan kamu tetap terbuka. Ditelaah, disaring. Kalau memang kamu ternyata cocok
dengan hal yang berbeda tersebut, silahkan diaplikasikan. Kalaupun tidak, itu tidak masalah. Kalaupun kamu tetap pada pendirian kamu, ya itu bagus, itu nggak apa-apa juga. Tapi yang penting adalah energi the world ini, dimana kamu jadi lebih luas gitu loh. Cara pandang kamu terhadap kehidupan, terhadap dunia, terhadap orang-orang di sekitar kamu, jadi jauh lebih luas. Jadi kamu tidak akan berpikiran sempit lagi. Kamu akan open-minded banget gitu loh. Akan lebih open-minded daripada sebelumnya. Dan ujung-ujungnya ya bagus. Karena dengan the lovers ini artinya kamu akan bisa berhubungan jauh lebih harmonis, jauh lebih selaras dengan orang-orang, walaupun mereka berbeda kepercayaannya dengan kamu, berbeda gaya hidupnya dengan kamu, berbeda cara pandangnya terhadap kehidupan dengan kamu, gitu loh. Jadi ujung-ujungnya itu yang diharapkan dari Saturn untuk kamu dengan dia berada di rumah ke-9 kamu adalah supaya kamu bisa memperluas kepercayaan kamu, memperluas cara pandang kamu terhadap dunia. Oke? So anyway, good luck Cancer. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.